Jika ahli warisnya hanya anak perempuan saja, maka bagiannya adalah falaha an-nisf. Baginya adalah setengah. Pertanyaannya, ada sisa? Ada. Kemana sisanya? Jadi bu, pak, bocor. Ya. Kalau bapak ibu belum punya anak laki-laki maka bocor. Silakan ikhtiar lagi. Ya. Bocor pak. Kalau anak perempuan dengan anak laki-laki atau laki-laki semua close, nggak kemana-mana harta itu, ya kan? Tapi jika yang tersisa ini perempuan semuanya, baik jumlahnya banyak atau satu orang, maka masih ada yang tersisa. Kemana sisanya? Rumusannya adalah Rasul mengatakan al-hiqu al-fara'idu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Itu simpel hadisnya, tapi itu rumusan dalam faraid, ya. Rumus. Rasul mengatakan al-hiqu al-fara'id, berikanlah al-faraid. Apa itu al-faraid? Bagian-bagian pasti. Setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, seperenam. Yang tadi saya sebutkan itu saya ambil dari Syekh Sarwat ketika saya ikut daurah di Iskandaria. Ya, bukan Ustadz Sarwat, Syekh Sarwat. Beliau mengajar waris di Al-Imarat. Waktu itu saya ketemu dengan beliau di Iskandaria, mengajarkan ihfad isnen tahfad kullah. Hafalkan dua, hafal semuanya. Setengah dan dua per tiga. Hitung mundur. Setengah. Setengahnya berapa? Seperempat. Setengahnya berapa? Seperdelapan. Nah gitu kan ya. Dua per tiga. Setengahnya berapa? Sepertiga. Setengahnya berapa? Seperenam. Close. Hanya 6 bagian saja. Ya. Al-hiku al-faraid bi'aliha. Kata Rasulullah. Berikan bagian pasti itu kepada pemiliknya. Seperlapan buat istri. Gitu kan ya. Setengah siapa anak perempuan. Silakan. Nanti kita belajar angka-angka tadi ke siapa. Ya. Diberikannya. Fama bakia. Adapun jika ada sisa, maka cari fahuwa li aula dzakarin, fahuwa aula apa rajulin dzakarin, itu adalah bagi laki-laki terdekat kepada si mayit. Nah, maka di sini namanya asobah, laki-laki itu ya, cari laki-laki yang terdekat secara kekerabatan pada si mayit. Contoh misalkan si mayit ini meninggalkan ada saudara, ada ponakan, ada paman, ada sepupu. Nah, kira-kira dari laki-laki ini siapa yang posisi itu? Saudara, paman, ponakan, sepupu. Mana yang dapat kira-kira? Nah, ditarjih mana yang lebih kuat secara nasab. Ya. Nah, dari 4 laki-laki tadi mana yang dekat? Saudara, ponakan, paman atau sepupu? Saudara. Ya, nanti kita praktekkan ya hitungannya. Kalau misalkan ada paman dan ada ponakan, kira-kira yang dapat sisa siapa? Pamannya atau ponakannya? Mana yang kuat? Paman atau ponakan, Pak? Hah? Paman? Salah. Ponakan yang kuat. Ya, ini urutannya nih. Saya ulang lagi. Suami istri, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan. Ya, ayah ibu, kakek nenek dari ayah, nenek dari ibu. Nanti kita kaji. Saudara kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki seayah, saudara perempuan seayah, dan saudara seibu, laki atau perempuan. Digabungin karena sama jatahnya. Setelah saudara siapa? Ponakan, anak laki dari saudara kandung. Nah, berarti ini setelah saudara urutannya siapa? Ponakan, anak laki dari saudara laki kandung, berikutnya anak laki dari saudara laki seayah. Ini ponakan 2 saja yang kemungkinannya. Tapi kalau kumpul 4 laki-laki ini ada saudara laki, ada kandung, ada seayah, ada ponakan, yang paling kuat berarti ini. Yang lainnya terhalang. Ya. Nah, setelah ponakan siapa? Baru ke paman. Ya, paman kandung, paman seayah. Paman gak ada, cari sepupu, anak laki dari paman kandung atau anak laki dari paman seayah. Nah, ini pencariannya harus benar. Jadi ketika bapak hanya punya anak perempuan saja, itu cari asabahnya siapa. Karena sisa diberikan kepada
asabah, laki-laki terdekat kepada si mayit.